Halo semua, perkenalkan nama saya Dunanda Syahna Yunika, NPM A101901131. Di sini saya mau menjelaskan tentang penerapan inventory bagi kehidupan sehari-hari. Apa itu inventory? Manajemen persediaan atau inventory management merupakan salah satu bagian dari manajemen operasi. Persediaan atau inventory merupakan istilah untuk barang tersedia yang akan dijual dan bahan mentah yang digunakan untuk menghasilkan barang tersedia yang dijual. Misalnya, saya adalah pedagang kue keliling yang menggunakan motor untuk berjualan, maka kue adalah inventory saya. Persediaan merupakan salah satu aset terpenting dari bisnis karena perputaran persediaan merupakan salah satu sumber utama penghasilan pendapatan dan pendapatan berikutnya bagi pemegang saham perusahaan. Persediaan adalah serangkaian barang jadi atau barang yang digunakan dalam produksi yang dipegang oleh perusahaan. Persediaan diklasifikasikan sebagai aset lancar pada neraca perusahaan dan berfungsi sebagai penyangga antara manufaktur dan pemenuhan pemesanan. Ketika item persediaan terjual, biaya tercatatnya dipindahkan di kategori harga pokok penjualan pada laporan laba rugi. Persediaan dapat dinilai dalam 3 cara. Yang pertama ada metode first in, first out, mengatakan bahwa harga pokok penjualan didasarkan pada biaya bahan yang paling awal dibeli, sedangkan biaya tercatat sisa persediaan didasarkan pada biaya bahan yang terakhir dibeli. Yang kedua, metode last in, first out, menyatakan bahwa harga pokok penjualan dinilai menggunakan biaya bahan yang dibeli terakhir, sedangkan nilai sisa persediaan didasarkan pada bahan yang paling awal dibeli. Yang ketiga ada metode rata-rata tertimbang, membutuhkan penilaian persediaan dan harga pokok penjualan berdasarkan biaya rata-rata semua bahan yang dibeli selama periode tersebut. Jenis persediaan. Persediaan barang umumnya dikategorikan sebagai bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Bahan baku adalah bahan yang tidak diproses yang digunakan untuk menghasilkan barang. Contoh bahan baku termasuk aluminium dan baja untuk pembuatan mobil, tepung untuk produksi roti-roti, dan minyak mentah yang dipegang oleh kilang. Persediaan barang setengah jadi adalah barang jadi sebagian menunggu penyelesaian dan dijual kembali. Persediaan barang dalam proses atau dikenal sebagai persediaan di lantai produksi. Misalnya, pesawat yang setengah jadi atau kapal pesiar yang sudah selesai sebagian akan berfungsi dalam proses. Barang jadi adalah produk yang telah menyelesaikan produksi dan siap untuk dijual. Pengecer biasanya menyebut inventaris ini sebagai barang dagangan. Contoh umum barang dagangan termasuk barang elektronik, pakaian, dan mobil yang dipegang oleh pengecer. Manfaat manajemen persediaan. Yang pertama, persediaan yang tepat. Mengetahui dengan tepat berapa banyak persediaan yang dibutuhkan untuk mencegah kekurangan dan kelebihan bahan baku serta produk. Yang kedua, mengatur perputaran. Menjaga perputaran aset untuk memastikan produk tidak rusak, tersimpan untuk waktu yang lama atau menggerogoti modal. Yang ketiga, memastikan produk selalu tersedia. Memastikan perusahaan memiliki apa yang konsumen cari untuk mempertahankan kepuasan mereka. Yang keempat, perencanaan yang akurat. Dapat digunakan sebagai referensi, evaluasi, dan perencanaan masa depan perusahaan secara akurat. Yang kelima, optimalisasi pengaturan gudang. Mengoptimalisasi pengaturan gudang agar mudah diakses sehingga mempercepat proses pengambilan, pengemasan, dan pengiriman terkhusus untuk produk dengan penjualan tertinggi. Yang keenam, pelacakan inventaris. Mampu mengoordinasikan persediaan di banyak lokasi perusahaan yang disesuaikan dengan permintaan dan faktor lainnya. Yang ketujuh, hemat waktu dan biaya. Data yang sudah terkumpul dan dapat dilacak mempermudah kerumitan melakukan perhitungan aset.
Selain manfaat yang tadi saya jelaskan, memiliki jumlah persediaan yang tinggi untuk waktu yang lama juga biasanya tidak menguntungkan untuk bisnis, karena biaya penyimpanan, biaya pembusukan, dan ancaman keusangan. Namun, memiliki terlalu sedikit inventaris juga memiliki kekurangan. Misalnya, bisnis menjalankan risiko erosi pangsa pasar dan kehilangan keuntungan dari penjualan potensial. Perakiraan dan strategi manajemen persediaan, seperti sistem persediaan just in time atau dengan biaya break flash, dapat membantu meminimalkan biaya persediaan karena barang dibuat atau diterima hanya ketika dibutuhkan. Melihat kondisi saat ini adanya wabah COVID-19, kita harus memaksimalkan persediaan saat karantina di rumah. Yang pertama, makanan kering dan frozen food seperti beras, pasta, oatmeal, mie instan, sereal, dan lainnya. Yang kedua, personal care seperti produk perawatan tubuh yaitu sabun, sampo, sikat gigi, tisu toilet, popok, dan lainnya. Yang ketiga, vitamin dan obat-obatan. Pastikan vitamin dan obat-obatan tercukupi dengan baik, seperti P3K dan lainnya. Yang keempat, air minum jangan lupa. Kita harus membutuhkan ekstra galon dan ekstra botol di rumah untuk memenuhi hidrasi yang optimal bagi para anggota keluarga di rumah. Yang kelima, gas. Sediakan juga gas ekstra di rumah yang bisa dipakai untuk memasak. Sekian penjelasan dari saya mengenai penerapan inventory bagi kehidupan sehari-hari. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan. Terima kasih.